Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan yang liar ketika dia melihat wajah yang akrab itu. Set, jangan katakan apapun. Xiaoyan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Sobat baik, mengapa kamu datang ke Central Plains?" Xiaoyan menyeringai di hadapan ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Tatapannya menyapu. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiaoyan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik Blitzkrieg. Cukup banyak penjaga ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiaoyan. Suara geram terdengar dari arena, "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Petik 2. Lebih dari selusin ahli Wind Lightning Pavilion dengan sayap doki di punggung mereka ditangguhkan di udara. Mereka mengelilingi Xiaoyan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiaoyan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan Grand Meeting, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, mengapa semua orang menanyai saya? Xiaoyan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara samar. Xiaoyan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya menjadi sedikit serak. Selusin lebih ahli dari Wind Lightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Selain itu, Huang Quanzunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa diambil beberapa dari mereka dalam situasi ini? Secara alami, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak menyangka Xiaoyan akan ikut campur. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan terhadap orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiaoyan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari Wing Lightning Pavilion mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi Wang Chen dapat bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin. Ada penghinaan dalam suara jahatnya. "Kamu sebagai asteris. Api yang menyala-nyala melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api saat mendengar ini. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiaoyan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar setelah dicengkeram oleh Xiaoyan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiaoyan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu.
Sepertinya orang-orang dari paviliun musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi paviliun musim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong tentang. Xiaoyan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menganggap orang ini sangat merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena melihat ke atas. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiaoyan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiaoyan secara khusus ditekan pada level bintang Do Huang 8. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan pastinya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alis cantiknya sedikit terkatup saat matanya tertuju pada Xiaoyan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus bahwa dia dilahirkan menyebabkan dia merasa bahwa dia samar-samar akrab. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak membahas seperti apa Yellow Spring Pavilion. Murid siapakah Anda? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiaoyan baru saja terdengar saat Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiaoyan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Huang Quanzunze mengukur Xiaoyan saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan kejutan melintas di matanya. Sekilas, dia tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya di puncak kelas Do Huang. Perasaan saat penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quanzunze tertegun. Dia memiliki kekuatan Do Zun, namun dia tidak dapat melihat kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunze merasa tercengang dengan ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama ini. Semuanya merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiaoyan menjadi sedikit rajutan. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak kalah. Huang Quanzunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang aku yang kecil. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan membunuh. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 Tuan Do Zun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Petik 2. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiaoyan tidak panik bahkan sedikit pun saat menghadapi 4 elit Do Zuns. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit Do Zun adalah raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memanggil awan dengan membalikkan tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiaoyan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan 2 lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quanzunze menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, hanya keuntungan dari kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Petik 2. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menepuk sandaran tangannya. Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya,
Bagaimana menurut kalian berdua kita harus menangani masalah ini? Orang tua ini sangat licik. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa Wind Lightning Pavilion tidak adil, merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quan Zunze. Oleh karena itu, dia telah melempar kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 serangan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Quan Zunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya mendiskusikan dengan cara yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quan Zunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya saat dia mendengar ini. Pavilion musim semi kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi pavilion musim semi kuning akan hilang. Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Apalagi, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan terus berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Pavilion Wind Lightning miliknya bukanlah pavilion musim semi kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunze, karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion musim semi kuning saya. Diri terhormat ini, Do Zun, akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dia. Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Quan Zunze segera menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Do Zun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertengkar, kamu harus melakukan koutou 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Petik 2. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak patuh atau sombong, akan menghadapi provokasi Wang Chen.
Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak enak dipandang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. "Xiao Yan, jangan sembrono," Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, "Tenang, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari Yellow Spring Pavilion." Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Huang Quanzunze yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah gunung surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Douzong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quanzunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quanzunze tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, "Masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya." Petik 2. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul di wajahnya. "Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kami, membayar harganya." Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Sunze dan Feng Zunze di sampingnya sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mengamati sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Douzong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang,
pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati, Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari Lightning Mountain. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara keras. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Doqi segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang, dentang. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara, "Sua". Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Doqi berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Bang, bang. Piton energi besar baru saja menyerang ketika kepalan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, "Sua". Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. "Kamu memang biasa saja." Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. "Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan." Petik 2. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Doqi seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Doqi ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Pada saat ini, aura Wang Chen saja sudah bisa dianggap sebagai Do Zong kuasi elit. Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Do Zong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Do Zong. Setengah dari celah besar antara Do Huang dan Do Zong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah Gunung Surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya.
Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Dousong. Kuaso Dousong ya, Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap doki yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang. Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiao Yan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Paviliun musim semi kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 paviliun yang hidup berdampingan. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Penguasa berat di tangan Xiao Yan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Dentang, 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 dentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan dokinya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Doki yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 tembakan gabungan.
Penguasa pengaliran tubuh 6 bersama dibagi menjadi 3 tingkat, api membelah, api yang mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiaoyan jarang menggunakan teknik menyerang penguasa pengaliran 6 bersama tubuh sejak mempraktikkan keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan pertahanan dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa pengaliran badan 6 gabungan tidak memiliki poin bagus lainnya. Agar bisa mencapai kelas di tingkat menengah, kekuatan serangan dari penguasa badan 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiaoyan di masa lalu bisa paling banyak menggunakan api membelah karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan tubuh yang mengalir api. The Six Joint Fire bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Douzong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 bersama dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa oleh maju ke kelas Douzong. Douzong dan Do Huang adalah dua level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Do Huang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat, ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Douzong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiaoyan menerobos ke kelas Douzong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Doqi di dalam tubuh Xiaoyan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Doqi terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Do Huang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan Doqi sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin penguasa. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu Qingluan, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini, sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiaoyan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiaoyan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiaoyan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiaoyan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasa Douzong. Di level berapa Xiaoyan, yang telah melampauinya?
Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Dozong. Dengan kehilangan kata, semu, di depan, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Dozong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Magia saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas Dowang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Dozong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Do Huang, namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan tampaknya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Dozong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya. Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasa Dozong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti pavilion musim semi kuning. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Dozong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Dozong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap, ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Petik 2. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama saling balas bertukar antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiao Yan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Dozong? Petik 2. Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tangying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning, sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar.
Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah do skill yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Petik 2. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Do ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glaze Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera menghantam arena dengan keras. Setelah itu merobek dan membentuk jurang besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Grok, Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver doki-nya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quan Zunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah. Kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, Zunze. Huang Quan Zunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quan Zunze dan berkata, saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal. Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Asteris batuk, asteris tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Asteris batuk asteris, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan yang terbaik dari kolam darah gunung surga, tidakkah kau setuju, Xiao Yan? Petik 2.
Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara "Sua" muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa ketidakpercayaan dan berhenti di Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan yang memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Petik 2. Xiao Yan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh agung dari Paviliun Utara Angin Petir. Orang yang lolos dari tangan Fei Tian. Petik 2. Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Gunung Petir meskipun konfliknya dengan Wind Lightning Pavilion. Apakah ini tidak menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini, sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiao Yan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya dia tidak heran, tanpa diduga, keberaniannya telah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan Wind Lightning Pavilion saya. Petik 2. Mata cantik Feng Qing'er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi busur kecil. Sedikit rasa dingin dan arogansi hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar pikiran dengannya. Dia akan memulihkan reputasi Wind Lightning Pavilion melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunze dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunze juga pernah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah Wind Lightning Northern Pavilion menjadi keadaan yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Fei Tian, apakah dia Xiao Yan itu? Mata Lei Zunze menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunze yang tampak padat tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Tidak disangka orang ini adalah Xiao Yan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jian Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah Wind Lightning Pavilion, dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunze. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali karena masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, dia juga menderita ejekan dari dua orang lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang jahat beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Bocah, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Wind Lightning Pavilion dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion.
Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenali oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu, Wang Chen menyadari bahwa api surgawi Xiaoyan memiliki efek menekan pada dokinya. Secara alami, dia memiliki kesan yang dalam tentang itu. Mata Xiaoyan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan sikap buas. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiaoyan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda ingin menyerang? Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. Serahkan saja padaku, Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, memperlihatkan wajah asli Xiaoyan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Mengapa? Kepala Paviliun Feitian, apakah Anda berencana menyerang saya lagi hari ini? Petik 2. Wajah Feitian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiaoyan, yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat tubuh Feitian menghilang. Dia mengirim Lin Yan kembali dengan telapak tangan saat kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiaoyan baru saja bergetar ketika Feitian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Cakar tangannya, yang diselimuti oleh petir, dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan, tangan Feitian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendaratkan Xiaoyan yang tergantung di tempat beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu, tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Petik 2. Wind Lightning Pavilion hanya biasa saja. Ia mengkhususkan diri pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keunggulan numeriknya untuk menindas orang lain. Petik 2. Tatapan Xiaoyan sedingin es saat dia menatap Feitian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunze tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Zunze benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Wind Lightning Pavilion, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Dozun Anda, saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Petik 2. Kata-kata Xiaoyan segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah membenturkan kepalanya ke sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zunze saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status seperti apa yang dimiliki Lei Zunze? Seorang elit Dozun, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiaoyan yang sulit diukur. Ini adalah kasusnya terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zunze tidak akan berani menyerang Xiaoyan secara pribadi hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiaoyan ini telah membantu menghentikan auman yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Dozun, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Feitian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Zunze tertawa pelan sebelum melirik Lei Zunze di sampingnya, yang tetap tanpa ekspresi.
Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan diri yang mulia ini, Dozun. Diri mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkap Anda. Tatapan Lei Zunze menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan penatua seperti paviliun utara di depan akting, secara alami Lei Zunze tidak perlu bertindak. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan Wind Lightning Pavilion. Selain itu, jika kepala paviliun utara gagal, masih ada kepala paviliun barat dan kepala paviliun selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, anak nakal, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri. Paviliun barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam masalah paviliun utara. Seorang pria bertampang kuat dengan tangan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala paviliun barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Tak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang hebat. Karena inilah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak melakukannya, dia pasti akan berakhir dengan reputasi menindas yang lemah. Paviliun petir angin bukanlah paviliun musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di dalam Wind Lightning Pavilion pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala baginya. Fei Tian berjuang sejenak di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan Wind Lightning Northern Pavilion-nya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan tenggelam saat melihat ini. Dia tidak menyangka orang tua ini mau berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzong, jarak antara Xiao Yan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar paviliun petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Feng Zunze berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan santai di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiao Yan tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunze, diri kecil ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunze terkejut saat melihat Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan Wind Lightning Pavilion, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat Dozun. Feng Zunze tidak mengenal Xiao Yan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung Wind Lightning Pavilion untuk Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasusnya bahkan jika Feng Zunze tidak takut pada Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu,
dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat yang tidak biasa familiar tergeletak di dalamnya. Senyum tipis di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah diam. Saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya kusam saat dia menatap tajam ke cincin dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya memegang cincin dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara bertahap tertutup dan suara lembut membawa nada yang tidak menimbulkan argumen perlahan-lahan keluar. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.